Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang survei, ya, penelitian survei. Penelitian survei itu apa? Ya, ini survei itu kita langsung ke responden, ke narasumber. Dengan cara apa? Ya, macam-macam caranya. Ada menggunakan kuesioner, ada menggunakan tanya jawab, wawancara. Ya, jadi ini langsung ya ke responden. Ya. Nah ini ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama ketika Anda ketemu orang, ya responden, kira-kira responden yang Anda temui itu cocok nggak dengan responden untuk penelitian Anda. Nah misalnya Anda meneliti tentang eh, pedagang pasar Kliwon, ya, tentang UMKM ya, ini yang dimana sampelnya itu pedagang pasar Kliwon ya, tentang UMKM, tentang pemahaman pedagang pasar Kliwon tentang perpajakan umpama. Nah ini Anda harus ketemu pedagang pasar Kliwon dong, ya kan? Nah Anda lihat dulu siapa pedagang pasar Kliwon kayak apa sih? Anda lihat, jangan-jangan nanti itu bukan pedagang pasar Kliwon, nanti itu petugas dari PLN. Kamu tanya, kamu kira pasar Kliwon. Ya ini kan nggak cocok ya. Nah ini harus cocok. Ya, kemudian pertanyaannya tuh bisa pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup ya, sesuai kebutuhan Anda. Kalau Anda ingin menggali ya kan, karakteristik suatu objek penelitian Anda harus menggunakan open ya. Pertanyaan open. Nah, open itu yang kayak gimana? Pertanyaan open itu yang open atau istilahnya open ended question itu pertanyaan yang terbuka. Nah, jawabannya itu bisa macam-macam. Jadi misalnya sebutkan alasan Anda belajar pajak umpama gitu. Dia akan menjelaskan macam-macam. Nah, ini open ended. Tapi ada juga yang close ended misalnya. Setuju, bukan setuju. Jadi kalau di kuesioner itu adalah pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan misalnya gini, pajak akan menyejahterakan pedagang pasar Kliwon. Nah ini nanti jawabannya bisa A, sangat setuju, B setuju, C tidak setuju atau netral ya. D tidak setuju, E mungkin tidak setuju sekali. Nah ini Anda harus Anda sesuaikan jawabannya ya tadi. Nah, kemudian dari jawaban tadi Anda kasih ranking ya, rankingnya. Oh, kalau yang setuju nilainya berapa? Misalnya nilainya 5. Nah, kalau yang sangat tidak setuju nilainya berapa? Oh, 1 misalnya seperti itu. Nah, ini disesuaikan dengan kasus yang masalah yang Anda teliti. Nah, itu. Oke, itu pertanyaan. Kemudian biaya. Nah, biaya ini harus dipikirkan karena saudara itu nanti buat skripsi, Anda harus harus segera menyelesaikan penelitian. Kalau skripsi kalau bisa 1 semester, nah selesai. Insya Allah ya. Kadang sampai bersemester-semester. Nah ini sebenarnya nggak perlu kayak gitu ya. Nah, Anda buat aja. Kemudian karena waktunya pendek, maka Anda harus bikin kuesioner yang simple, yang cepat ini gimana. Nah, di sini ada Google Form ya. Google Form kemarin Pak Dwi sudah kasih share caranya Google Form kayak apa. Nah, silakan nanti Anda Anda review lagi. Sekarang Anda coba. Nah, ini saya kasih tugas nih. Silakan Anda buat tugas Google Form, Anda buat ya tentang kuesioner entah apa saja. Ya, apa saja. Mungkin cukup dengan 2 atau 3 pertanyaan. Nah, Google Form tadi silakan nanti Anda upload di Google ya. Kemudian setelah itu Anda buka dan Anda screenshot dan kirimkan ke Sunan ya. Nanti saya buka untuk tugas di Sunan untuk Anda kumpulkan tugas tadi. Ya, Anda tinggal screenshot aja ya, screenshot. Dan kuesionernya harus beda-beda loh ya, masing-masing mahasiswa. Jangan nanti sama semua karena kuesioner kan banyak sekali ya. Nah, silakan Anda buat. Nah, nanti kalau Anda survei, penelitiannya survei ini data primer istilahnya. Nah, ini enak sekali ya, pakai Google Form Anda sebarkan karena sekarang kan lagi musim pandemi ya kan. Nah, Anda
Anda enggak usah fotokopi mahal-mahal. Nah, silakan pakai Google Form. Nah, ini. Yo, tapi gini, kadang-kadang ada jeleknya juga kalau Google Form, kadang kita nggak ngerti ada responden yang tidak paham dengan maksud kita. Nah, ini kita harus menjelaskan. Gitu. Oke. Kemudian yang D ini ada kemampuan instrumen terhadap kebutuhan pertanyaan penelitian. Harus ada keterkaitan, ada survei dengan pertanyaan penelitian. Jadi, nah survei ini, kuesioner ini tujuannya apa? Menjawab pertanyaan penelitian atau perumusan masalah saudara. Nah, perumusan masalah dari mana? Dari apa? Fenomena, kemudian setelah itu Anda Anda sempitkan lagi, Anda kerucutkan lagi menjadi pertanyaan penelitian. Nah, seperti itu, saudara. Nah, sehingga jawaban dari penelitian saudara itu ya ini menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner kayak apa? Nah, monggo nanti silakan nanti tugas Anda membuat kuesioner. Kuesioner berapa pertanyaan? 5 pertanyaan atau 2 pertanyaan, it's okay. Anda screenshot kirim ke saya ya. Oke, nanti saya buka di Sunan. Baik, saudara, kemudian nah, cara mempersiapkan kuesioner ya. Menciptakan kuesioner tidaklah mudah. Oke. Ya, jadi Anda tuh kadang-kadang ya misalnya gini, orang bikin kuesioner dalam suatu permasalahan itu asal aja gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Jadi kuesioner itu ada caranya. Ya. Nah, caranya gimana? Anda lihat nih misalnya ada satu variabel. Misalnya variabel kepuasan konsumen. Anda lihat dulu teori kepuasan konsumen kayak apa teorinya. Baru dari situlah kemudian Anda kerucutkan menjadi satu pertanyaan. Ya, misalnya kepuasan konsumen. Misalnya ciri dari kepuasan konsumen. Misalnya konsumen, misalnya gini, konsumen akan membeli barang tersebut. Kemudian, nah ini kan sama. Kalau teori konsumen orang kalau puas, mesti dia akan beli lagi kan gitu. Nah, mesti ada pembelian ulang. Nah, rebuying kan gitu. Nah, ini sama. Nah, yang dilihat di kuesioner tadi Anda masukkan pernyataannya apakah Anda akan membeli lagi? Terus kemudian lagi, apakah Anda akan menceritakan produk ini kepada orang yang lain? Nah, biasanya kalau orang puas dengan suatu produk, dia akan bercerita, oh ini begini loh, produk ini bagus, ini bisa digunakan dan sebagainya. Nah, mantap, nah kan gitu ya. Nah, itu seperti itu, saudara. Nah, kemudian ini jenisnya ada close ended sama open ended tadi sudah saya sudah saya jelaskan di depan. Ya kalau close itu jawabannya sudah dibatasi, ada pilihannya A, B, C, D, E. Di luar itu nggak bisa, itu namanya close. Kalau open memberikan ruang lingkup pada responden untuk mengungkapkan jawaban mereka. Ya. Kedua jenis pertanyaan tadi bisa dikombinasi. Nah, ini pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan. Nah, itu ya. Maklum yang nulis mungkin masih belum baca bukunya. Nah, ini tadi jenis pernyataan. Ya, ada pertanyaan setuju tidak setuju. Nah, itu. Tapi kalau open, nah ini mesti pertanyaan. Ya. Jawabannya apa? Nah, ini bisa dikombinasikan ya. Kalau close itu biasanya pernyataan, tapi kalau open itu pertanyaan. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya formnya ya. Nah, form. Nah, dalam membuat kuesioner, Anda ini harus memperhatikan skala. Skala di sini dalam penelitian itu ada 4. Skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, ini ya, misalnya ini. Nah, ini misalnya skala rating ya. Ini skala interval namanya, rating scale itu skala interval. Menyatakan terhadap suatu hal. Nah, misalnya biasanya menggunakan skala Likert ya. Skala Likert itu 5 tingkat, tapi dia ganjil ya. Bisa aja 7 tingkat juga ada skala Likert. Ya, kalau semakin banyak itu kan datanya terdistribusi semakin normal. Tapi kalau sedikit, ya ini susah membuat normalitasnya. Nanti terjadi heteroskedastisitas.
Nah, makanya skala Likert itu biasanya antara 5. Ya, paling umum itu 5 atau 7. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada ranking scale. Ya. Nah, ranking. Skala ranking namanya. Nah, ini apa namanya? Membuat ranking terhadap suatu produk tertentu. Misalnya ada es krim, ada 5 jenis. Nah, Anda suruh ngurut ke, oh ini nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, ya, nomor 3 yang mana, nomor 4 yang mana. Nah ini, ya. Kemudian berikutnya ini ada magnitude estimate scale. Ya, ini Anda nilai ini sama dengan skala nominal. Ya, misalnya ada es krim, dikasih gambar es krim Wars misalnya. Berapa nilainya? 7. Wah, jadi nilainya 7. Terus ada lagi gambar es krim. Es krim apa namanya? Cornello. Wars juga. Nilai berapa? 9. Nah, nilai ya. Nah, ini skala nominal ya. Dia menunjukkan dia tidak ada apa namanya? Oh ya, yang B tadi ranking scale itu rasio, skala rasio. Jadi dari 1 sampai 5 urut dan ada nilai nolnya dia. Nah, itu dimulai dari nilai 0 ya kan. Nah, kemudian skala tadi apa namanya? Nominal itu tidak ada nilai nolnya. Yo tidak dimulai dari 0, tapi langsung kamu memberi nilai berapa misalnya 10 ya 10, 7 ya 7. Tidak dari 0, 7, 8, 9, 10. Nah, itu enggak diurutkan seperti itu tapi langsung nilainya. Nah, itu bukan suatu urutan. Ini makanya skala nominal. Kalau skala rasio ya itu diurutke dari angka yang terendah sampai yang tertinggi ya. Nah, kalau rating itu rate ya itu menggunakan skala Likert. Setuju tidak setuju. Nah, kemudian ada skala yang berikutnya ya funneling question. Split or unfolding question. Dimulai dengan menanyakan pada responden pertanyaan umum, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan klarifikasi terhadap jawaban sebelumnya. Jadi istilahnya kita ngomong-ngomong dulu, ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol dengan responden, ya kan. Baru setelah itu kita belikan kuesioner. Bisa aja dengan cara misalnya ngobrol, kita sudah tahu nih responden yang kita tuju. Kita nggak usah pakai kuesioner, ya cukup dia dengan wawancara, tanya jawab. Hasil pertanyaan tadi bisa Anda rekam, bisa Anda catat, atau mungkin Anda kalau punya daya ingat yang bagus, Anda ingat-ingat saja. Misalnya, kenapa kok dia mau membayar pajak misalnya di UMKM. Pedagang pasar Kliwon tadi kok kenapa mau membayar pajak? Ternyata dia sadar pajak itu istilahnya memberikan sebagian uangnya untuk negara misalnya. Nah, negara untuk mengelola pemerintahan yang baik. Ya, ini termasuk mungkin dia pikir ini bagus, ini syariah mungkin. Ya, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang nggak mau, nanti saya bayar pajak, uang saya dikorupsi, ada juga yang seperti itu. Nah, ini misalnya Anda ingin mengetahui ya perilaku bagaimana perilaku pembayaran pajak gitu ya. Banyak sekali ya mahasiswa saya yang nulis skripsi itu tentang pajak. Ya, ini menarik. Kenapa kok sampai sekarang masalahnya orang nggak mau bayar pajak? Nah, ini bisa aja misalnya kalau Anda tanya-tanya gitu ya tentang pajak tuh kadang-kadang orang tuh mesti pikirnya ini nanti jadi petugas pajak, nanti ujung-ujungnya nanti saya ditagih pajak. Nah, ini juga hati-hati. Makanya sebelum Anda ketemu responden, kuesioner ini Anda ngobrol-ngobrol dulu, ya ngobrol baik-baik, ya ngobrol cerita. Saya mahasiswa UMK atau mungkin cerita-cerita yang yang selain itu ya, misalnya cerita ya misalnya Anda cerita aja bahwa Anda peneliti dari
untuk skripsi. Ya, tujuannya, tapi ini tidak dipublikasikan namanya, ya misalnya gitu. Boleh Anda cerita maksudnya. Jadi orang nggak salah sangka, wah ini jangan-jangan nama saya nanti ditulis terus dikasih ke petugas pajak, wah repot. Nah ini makanya harus pendekatan dengan pedagang itu bagus. Makanya nomor D ini mulai nanyakan pertanyaan yang umum-umum dulu, ya, istilah pemanasan dulu ya. Nah baru nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban yang sebelumnya misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian ya berikutnya funneling question, ya mengarahkan responden melalui suatu konsep atau isu kompleks. Pertanyaan-pertanyaan semakin lama mengarah pada hal yang spesifik. Ya, ini dari pertanyaan umum, ya, misalnya cerita rumahnya, keluarganya, saudaranya, ya kan. Nah, ini pertanyaan. Kemudian ada misalnya pendapat-pendapat dia secara pribadi tentang pajak itu seperti apa. Nah, kemudian terus mengarah ke spesifik. Kira-kira bagaimana ketaatannya dia dalam pajak, bagaimana pemahaman dia tentang. Nah, ini lama-lama mengerucut ya kan, spesifik. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti pertanyaan dari penelitian Anda akan terjawab dari kuesioner ini gitu. Nah, ini tujuannya kuesioner tuh menjawab perumusan masalah. Oke, itu ya. Kemudian ada inverted funneling question, kebalikan dari funneling question ya. Ya, ini dari pertanyaan-pertanyaan yang khusus, yang poin tapi terus melebar ke yang umum ya. Ini tujuannya yo supaya orang tidak takut gitu ya. Oke. Sebentar, ini ada halo Pak, assalamualaikum, di tempatnya Mbak Aning. Sebentar nggih Pak.